masih heran dan masih bingung sama kejadian yang waktu suaminya itu ada di rumah padahal belum sampai rumah. Tapi Bu Ani berusaha untuk positive thinking dan melupakan semua itu. Bukan aktivitas kesehariannya, kadang yang ngobrol sama tetangganya, kadang juga belanja bareng sama ibunya Susi, beres-beres rumah dan sebagainya. Sampailah suatu hari saat si Bu Ani ini lagi nyiramin bunga-bunga yang ada di halaman rumahnya, tiba-tiba dia dikagetin sama kedatangan suaminya. Dan ngelihat suaminya pulang di jam 9 pagi, dia heran dong. Bukannya suaminya baru aja kerja di jam 7 pagi tadi. Dan dengan tergesa-gesa Bu Ani ini nyapa sama suaminya dan nanyain kenapa kok udah pulang. Dan si suami ini gak jawab, cuman tersenyum aja sambil nyium keningnya Bu Ani dan ngeloyor masuk ke dalam rumah. Diikutin lah nih sama Bu Ani. Dan saat mereka udah berdua di dalam ruang tamu, duduklah mereka berdua di sana. Anehnya nih orang nih nggak ngobrol gitu loh, dia cuman diem aja senyum sama Bu Ani. Sementara Bu Ani yang notabene seorang ibu-ibu, dia ini banyak ngomongnya, dia tanya-tanya mulu sama nih suaminya. Tapi suaminya ini malah ngajakin dia masuk ke dalam kamar dong. Setelah keduanya di dalam kamar 1 jaman kayak gitu, akhirnya keduanya pun keluar. Suaminya Bu Ani ini pergi ke kamar mandi, sedangkan Bu Ani pergi ke dapur, dia mau bikinin kopi. Tapi suaminya bilang, nggak usah bikin kopi, aku mau langsung kerja lagi. Dan tersipu malulah Bu Ani ini jawab, lo mau kerja lagi? Dan suaminya pun pergi kerja lagi. Nggak lupa mereka itu bercipika-cipiki untuk saling pamitan gitu loh. Dan Bu Ani pun mengantarkan suaminya untuk kerja lagi sampai depan pintunya. Dan saat Bu Ani ini masih dalam sipu malunya di depan pintu, tiba-tiba dia tuh dikagetin sama suaranya ibunya Susi yang nyapa dia kayak gitu loh. Bu Ani baru ngapain kok cengingisan di situ? Dan Bu Ani pun menatap si ibunya Susi ini dengan malu. Iya, barusan nganterin Mas Bojo yang baru mau berangkat kerja, katanya Bu Ani. Mendengar jawaban dari Bu Ani, ibunya Susi ini kaget. Tapi dia berusaha nutupin kekagetannya karena emang sedari tadi, dari waktu Bu Ani ini lagi nyiramin bunga, dia tuh nggak ngelihat siapapun yang datang. Tapi Bu Ani itu kelihatan kayak lagi ngobrol dan senyum sama seseorang yang nggak kelihatan gitu. Bu Ani ini kelihatan aneh gitu, dia masih senyum-senyum, dia masih kayak yang tersipu malu. Sementara si ibunya Susi ini keheranan, tapi si ibunya Susi ini berusaha banget untuk nutupin rasa herannya karena dia nggak mau bikin Ibu Ani ini jadi salting dan kayak bad mood gitu gara-gara takut. Dan hal yang serupa itu sering banget dialami sama Bu Ani. Dan sesekali entah itu ibunya Susi, entah itu bapaknya Susi atau tetangga lain, kadang-kadang juga ngelihat kalau Ibu Ani ini sering banget kayak ngomong sendiri. Sebenarnya tetangga-tetangga udah pada heran sama kelakuan Bu Ani, tapi mereka itu nggak tega dan nggak berani untuk bertanya langsung ke sebenarnya ini Bu Ani lagi ngobrol sama siapa atau lagi ngapain. Alhasil itu cuma jadi rumor di kampung itu. Dan akhirnya sampailah suatu saat si suaminya Ibu Ani ini denger cerita dari tetangga-tetangganya dan dia akhirnya kepo juga dong, dan dia pun berencana untuk mergokin si istrinya ini. Apa bener sebenarnya istrinya suka ngomong sendiri kayak yang diceritain sama tetangga-tetangga. Akhirnya si suami ini bilang sama Bu Ani kalau dia ada urusan, jadi dia bakalan nginep di tempat dia melakukan urusan itu. Dan karena si Bu Ani ini tahu kerjaan dari suaminya, jadi dia ngizinin aja, ngiklasin aja suaminya tidur di tempat kerjanya atau kerja di luar kota, yang bikin suaminya itu nginep. Dan bener aja, sesuai dengan rencananya Pak Budi, dia pun pergi dan berpamitan untuk kerja di luar kota. Dan setelah kepergiannya, Bu Ani ini nutup pintu dan masuk ke rumah.
Dan saat dia lagi beberes rumahnya dan bersiap untuk mandi, tiba-tiba rumahnya tuh ada yang ngetuk. Dan dengan bergegas Bu Ani ini bukain pintu. Dan ternyata yang datang adalah suaminya. Dan mereka pun akhirnya masuk bersama dan melakukan hal yang sama. Ya biasanya, rutinitas biasa gitu loh. Kayak kalau suaminya udah berangkat kerja, tiba-tiba pulang lagi. Dan ntar kalau udah melakukan hubungan di dalam kamar, terus mereka ngobrol lagi, entah itu di ruang tamu atau di ruang makan, baru setelahnya itu suaminya pergi lagi. Kayak gitu aja siklusnya. Dan sama kayak hari itu juga, setelah suaminya selesai dengan Bu Ani di dalam kamar beberapa jam, tiba-tiba suaminya tuh pergi lagi, dan Bu Ani pun kembali melakukan aktivitasnya kayak biasanya, seperti aktivitas hari-hari biasa yang dia ngurusin bunga-bunganya di halaman, kadang-kadang juga dia beberes dalam rumah. Dan saat itu dia beresin halaman belakang, dia tuh kayak nyapu-nyapu, nyiramin, nyabutin rumput kayak gitu. Dan di sisi lain suaminya tuh lagi ngawasin Ibu Ani, dan suaminya tuh nggak ngelihat satu hal yang aneh pun, nggak kayak yang warga omongin kalau Bu Ani ini suka ngobrol sendiri. Suaminya tuh nggak ngelihat itu, dan suaminya tuh ngelihat wajar-wajar aja. Suaminya ini merasa kalau warga ini kayak udah berlebihan nuduh istrinya. Mungkin aja kan istrinya ini lagi berdendang atau lagi bergumam apa masalah bunga, masalah apa yang dia kerjakan, namanya juga sendiri kan. Dan akhirnya suaminya ini pun kembali ke rumah temennya dan memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya. Dan dia pun berterima kasih sama temennya karena udah ngasih tumpangan dan ngelindungin dia. Dan akhirnya suaminya Bu Ani ini pun pulang di sore harinya. Pas banget waktu itu Bu Ani juga lagi selesai aja nyiramin halaman depan, dan keduanya pun masuk ke dalam rumah. Dari kejadian itu, suaminya Bu Ani ini jadi kayak lebih cuek dengan apa yang diomongin sama tetangga-tetangganya. Dia lebih percaya pada istrinya, dan kehidupan keduanya pun kembali biasa aja, nggak ada konflik, nggak ada kecurigaan. Dan sampailah suatu hari suaminya Bu Ani ini tiba-tiba ngelihat istrinya udah tergeletak di depan kamarnya. Dengan paniknya Pak Agus ini langsung ngangkat tubuh istrinya ini untuk ditaruh di kasurnya. Terus dia tuh kayak berusaha gimana caranya agar istrinya ini sadar, sambil dia tepuk-tepuk pipinya dengan pelan, terus dikasihnya minyak di hidungnya, sampailah si Bu Ani ini pelan-pelan dia siuman. Dan pas siuman, Pak Budi ini nyaranin ke Bu Ani untuk pergi ke dokter, karena kata Bu Ani dia kayak pusing, kayak lemes dari pagi. Dan akhirnya keduanya pun pergi periksa ke dokter, dan hasilnya Bu Ani hamil dong. Ini dinyatakan hamil 4 bulan dong. Otomatis nih Pak Budi suaminya Bu Ani happy banget denger kabar dari si dokter, dan akhirnya dia nyium istrinya gitu loh, kayak yang bahagia nggak terbendung. Dan keduanya pun akhirnya pulang. Dan saat sampai di rumah, Pak Agus nih bener-bener yang manjain istrinya gitu loh. Dia tuh ngelarang istrinya untuk beraktivitas berat kayak nyuci apa segala macem tuh udah dilakuin sama Pak Agus. Dia bener-bener bersyukur karena istrinya ternyata hamil. Dan dari situlah hal mengerikan dialami oleh Pak Agus. Ini di suatu hari Pak Agus nih ngalamin hal yang ganjil, bener-bener ganjil, dimana dia tuh kayak ngelihat sesosok wanita yang menyerupai sama istrinya itu tuh lagi duduk di bibir sumur gitu loh. Jadi kan di rumahnya Pak Agus nih yang bagian belakang tuh ada kayak taman kecil tanpa ada atap, tapi ditutup pakai tembok yang terhubung sama rumah ini. Jadi kayak apa ya, kayak ruangan lah, kayak ruangan tanpa atap gitu. Dan di dalam situ tuh ada sumur, ada dapur juga, dan ada kayak jemuran. Nah si Bu Ani ini terlihat lagi duduk di bibir sumur itu. Pak Agus otomatis kaget dong, dan dia pun bergegas ngampirin istrinya. Tapi pas dia baru aja turun dari tangga kecil yang menghubungkan antara pintu rumah sama tuh ruangan, dia tuh udah dipanggil dan dikejutkan dengan suara itu.
dan pas dia noleh bener aja itu adalah suara istrinya yang manggil dirinya. Ngalamin hal aneh itu, Pak Agus pun kaget. Terus dia kayak noleh ke belakang, karena kosong dia noleh lagi ke istrinya dan dia memastiin lagi noleh ke sumur itu dan tetap kosong. Akhirnya sampai sama si istri ini ditanya ada apa, dan Pak Agus karena nggak mau bikin istrinya yang lagi hamil muda ini kenapa-napa, dia cuman bilang nggak apa-apa, tadi kayaknya ada kodok deh, aku mau buang dulu, kayak gitu. Dan Bu Ani pun akhirnya masuk lagi nih ke rumah. Sementara Pak Agus dia tuh kayak ngelilingin tuh sumur untuk memastikan sebenarnya ada orang atau enggak. Dan setelah dikelilingin tuh bahkan dia keluar dari ruangan itu menuju ke halaman belakang pun nggak ada apa-apa dong, dan bener-bener nggak ada siapa-siapa. Kalaupun ada orang dan dia lari dengan cepat pun pasti bakalan ketahuan juga, karena di belakang rumahnya Pak Agus ini tuh udah kayak ada kebun bambu gitu loh yang banyak banget daun-daun keringnya. Jadi otomatis kalau ada orang lari itu daun tuh bakalan keinjek-injek, kedenger suaranya, atau paling enggak tuh ke tendang-tendang tuh daun sampai berantakan. Tapi ini enggak, tuh daun tuh bener-bener tenang, tersusun kayak biasa aja, enggak ada bekas orang lewat atau bekas injekan dari orang. Dan disitulah Pak Agus bener-bener ketakutan karena dia pikir ini nggak wajar. Kejadian itu pun bukan kejadian satu-satunya yang pernah dialamin sama Pak Agus, karena setelah kejadian itu Pak Agus pun sering banget ngalami hal-hal ganjil. Entah itu dia kayak ngelihat istrinya lagi duduk di depan rumah ternyata enggak, istrinya lagi makan ternyata enggak. Kadang-kadang juga dia kayak ngelihat ada sosok pria asing yang berdiri membelakangi dia kayak gitu loh di depan rumahnya atau bahkan di belakang rumahnya. Sampailah Pak Agus ini berpikir butuh seseorang untuk dia ajak curhat tentang pengalaman gaibnya ini. Dia ini sebenarnya takut, tapi dia juga lebih takut kalau istrinya ini sampai kenapa-napa. Jadi dia berusaha keras untuk nyembunyiin semua itu dari istrinya. Maksudnya tuh kayak biar istrinya tuh nggak terganggu dengan kisah-kisah horor itu gitu loh. Jadilah si Pak Agus ini cerita sama temannya dengan semua apa yang dia alami di rumahnya. Dan temennya ini pun bilang kalau sebenarnya bukan cuman Pak Agus aja yang ngalami hal kayak gitu di rumahnya Pak Agus, tapi tetangga-tetangga mereka pun ngalamin hal yang sama. Dan waktu itu, waktu dia cerita, Pak Agus kayak menyangkal. Dan sekaranglah Pak Agus ini jadi percaya. Dan si temennya ini pun bilang, bener kan kalau tetangganya itu nggak ada yang salah dan bikin-bikin cerita. Dan saat ini Pak Agus baru sadar ternyata apa yang jadi rumor itu bener.